Dari mana datangnya cinta? Dari WhatsApp turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa wajahnya beda. Berapa banyak kawan-kawan tak jadi nikah karena waktu pas di WhatsApp, oh begitu jumpa, pas melihat, masya Allah, tak jumpa, innalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak Bupati ataupun yang mewakili. Kalau Tuan pergi ke kali, jangan lupa bawa peniti. Kalau selalu mewakili, lama-lama bisa jadi bupati. Mungkin sekarang belum ada gunanya, tapi nanti 2029 bisa dipakai. Seluruh pengurus Masjid Baitur Rahmah Perumnas Muara Bulian, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, baik yang berada di dalam maupun di luar masjid, insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya sudah melihat baliho ini, belum nampak lagi temanya. Menghadapi tantangan zaman dengan keimanan. Zaman ayah kita dulu dengan zaman kita sekarang sama atau beda? Sama aja kan, sama-sama 12 jam siang, sama-sama 12 jam malam. Dan manusianya juga badannya sama, ada kuku, ada bulu, ada tulang, ada darah, ada daging. Jadi yang berkembang itu bukan manusia. Manusia itu tidak bertambah, tidak berkurang, tubuhnya sama saja. Jadi yang berkembang itu adalah akal pikiran manusia menghasilkan sesuatu. Pertama yang didengar manusia itu hanya suaranya saja, tak ada gambar, hanya suara saja. Berkumpullah orang di tepi-tepi gang, di bawah pokok kayu, di depan rumah habis maghrib ke isya, hanya mendengar suara. Namanya mak lampir, sandiwara radio. Lalu kemudian setelah suara, mulai ada gambar tapi hitam putih, namanya TVRI. Sampai jam 12 siang, itu pun hari Ahad. Lalu kemudian berubah, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ada gambar, ada suara, hanya sampai jam 10 pagi, namanya TV. Filmnya cuma 1 sampai jam 10, Mahabharata. Yang ketawa berarti sudah tua. Lalu kemudian berkembang menjadi macam-macam channel. Itulah ya kuali telentang tapi tak dominan, namanya parabola. Dulu orang menonton dari pagi sampai siang hanya 1 channel, TVRI saja. Setelah muncul parabola dan remote control, akhirnya dipetik itu 1 sampai 10, tak ada 1 pun lagi yang ditonton, hanya main-main remote saja. Berubah lagi, secanggih-canggihnya TV, orang menunggu jam acaranya, kapan jam filmnya, kapan jam beritanya. Orang menunggu TV jam 9 malam, dunia dalam berita. Film yang tak pernah selesai, Palestina, Yasser Arafat. Jam 12 siang, Little Missy, Tuan Baron.
Lalu kemudian setelah itu muncul tidak lagi ada jam acara, dia terus berputar, ada suaranya, ada gambarnya, tidak ada jamnya, mau jam 1 malam, jam 2 malam. Ini baru sekitar 20 tahun belakangan. Ini yang disebut dengan internet. Internet itu tidak bisa tak macam TV. Kalau TV menunggu jam, kalau radio menunggu jam. Kapan itu acara babat tanah geluhur? Malam. Tapi setelah internet 24 jam, dimanapun orang berada. Zaman dulu tutup pintu, tutup jendela, kunci pintu, kunci jendela, tak ada orang mengganggu. Zaman sekarang pintu dikunci, jendela dikunci, kamar dikunci, rumah dikunci, tetap juga diganggu. Siapa yang mengganggu? Instagram, Facebook, TikTok, grup WhatsApp, komen. Sebetulnya dunia ini tidak susah. Yang susah itu adalah memikirkan komen orang di Facebook. Urus kita, nampaknya ustaznya macam tak makan. Gemuk kita, ustaz pertumbuhan itu ke atas bukan ke samping. Putih kita, kayaknya skincare-nya terlunas ya. Hitam kita, nggak punya duit, namanya beli skincare. Muka kita putih, tangan kita hitam, ini skincare namanya masih. Jadi memang terpaksa judul siang ini menghadapi tantangan zaman. Satu-satunya modal orang menghadapi tantangan zaman adalah keimanan. Banyak sekali tanda-tanda akhir zaman yang muncul, banyak sekali tanda-tanda zaman. Tapi yang kita bahas pada pagi menjelang siang waktu utama, waktu duha ini adalah 5 saja. Mudah-mudahan 5 ini menjadi bekal kita untuk menghadapi akhir zaman, supaya kita bisa menghadapinya, lulus kita semuanya dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Yang pertama, tantangan zaman yang pertama adalah memerangi isu. Apa namanya? Isu. Zaman dulu orang hanya bercerita aib tentang tetangga depan, tetangga belakang, tetangga kanan, tetangga kiri. Paling 4 rumah selesai. Anak saya, bini saya, menantu saya, kakak saya, habis. Zaman sekarang isu ini artis anu, artis ini, itu pejabat ini, pejabat itu. Dulu orang nonton sinetron, sekarang tidak lagi sinetron, kisah nyata betul-betulan terjadi. Ini yang saya katakan tadi betul-betul. Saya bilang tak betul, ya memang betul. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka untuk memerangi isu ini tidak ada jalan lain, kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran. In ja'akum fasiqun, kalau datang orang fasik, binaba'in, bawa berita, fatabayyanu, klarifikasi. Makanya isu ini bisa macam-macam. Ini nampaknya Ustaz Abdul Somad ini sudah berubah alirannya. Kenapa? Itu di balik gambarnya pakai baju putih, di sini pun baju putih. Ini sudah pakai baju dinas. Ini isu. Ini baju hadiah dari Ustaz dari Zalda. Ini ada tulisannya Pesantren Darul Ihsan. Daftar anak Anda segera sebelum tanggal 24. Ini Ustaz Somad biasanya selama patchnya merah. Ini hari ini kok berganti, jangan-jangan sudah berubah, berpindah ke lain hati. Masih tetap di atas Pesantren Darul Ihsan. Jadi kami semua Ustaz bisa mendirikan pondok pesantren di Jambi, pesantren yang luas 10 hektar, kebun sawit banyak sekali, nggak tahu punya siapa. Doakan Bapak Ibu support, mudah-mudahan pesantren ini menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama ini katanya kita perlu kesederhanaan, jangan tunjukkan kalau kita ini kaya, tapi yang kita Ustaz tadi mobilnya mewah, punya panitia. Kalau
Hadirin dimuliakan Allah. Maka isu-isu ini kita bertetangga, kita berjiran. Berapa banyak orang mati korban isu. Nenek-nenek dibunuh orang di pasar. Gara-gara apa? Dituduh dukun santet. Padahal dia hanya orang biasa saja. Makanya jangan termakan isu, karena kita masih makan nasi. Kemudian dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman dulu orang menyebarkan isu ini hanya dengan koran, dan yang baca koran tidak banyak. Sekarang isu disebarkan melalui video, dikirim ke grup-grup WhatsApp, dimasukkan ke TikTok, dimasukkan ke Instagram, dimasukkan ke Facebook, dimasukkan ke Twitter, dimasukkan ke macam-macam alat multimedia, internet dan TV. Oh, jadi kalau begitu kami nggak boleh main internet ini Pak Ustaz? Boleh, karena saya yakin jamaah ini semua kenal Ustaz Somad melalui internet. Channel Ustaz Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Allahu Akbar. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah SWT, silakan sebarkan berita di internet, tapi bukan isu. Dia fakta dan nyata. Katanya kemarin waktu di pengajian di Masjid Baitur Rahmah Munas Muara Bulian itu ada penggalangan dana. Iya, itu dan duitnya udah dibawa pulang ke Sasong. Semua dana yang terkumpul dari pengajian ini itu dipakai untuk pembangunan pesantren di belakang Masjid Baitur Rahmah. Katanya mau dibangun pesantren dulu. Mana pesantren? Udah ada bangunan. Ini jadi isu ini. Jadi isu apa ini? Kedua, tanah sudah ada. Kunci pertama tanah. Karena yang paling payah mencari tanah. Dan Allah tidak menciptakan tanah lagi, memang ada. Maka jangan pernah menjual tanah. Anak-anak kita pesankan jangan jual tanah. Kalau ada tanah yang ada dijaga. Kalau orang sudah dibiasakan menjual tanah, mau nikah anak jual tanah, mau anak lahir jual tanah, lama-lama kita pun dimakan. Allah SWT. Tapi kalau jual tanah mau beli yang lebih luas lagi, bagus. Dan tanah inilah yang insya Allah akan kekal abadi. Tanah rumah bapak yang megah, yang cantik, yang mahal, begitu bapak meninggal akan dibagi-bagi ibu kepada ahli waris. Betul Bu? Tapi tanah wakaf yang ada di belakang, la yurasu, tak bisa diwariskan, wala yubanu, tak bisa dijual belikan, wala yuhadu, tak bisa dihibahkan. Tanahnya sudah ada dan akan dibangun kelas asrama untuk pesantren. Jadi bagi bapak ibu yang hari ini lupa bawa dompet, gak bawa duit, gak apa-apa, karena panitia menerima cincin gelang dan harta. Ibu siap? Cincin banyak, gelang banyak, ikan banyak, rantai banyak, tiba-tiba jam 2 malam mati. Siapa yang ngambil? Gak boleh susun. Mereka tidak ngambil, mereka jual. Padahal tidak boleh pakai cincin. Untuk apa dijualnya? Astagfirullah. Untuk diwakafkannya ke pesantren di belakang masjid. Aduh, ini efek dari fitnah, efek dari isu-isu. Saya ini sebagai juru bicara laki-laki yang setia kepada istri. Soalnya betul ya Pak ya. Ini bapak itu masuk dari yang pertanyaan. Jadi yang pertama adalah jangan termakan isu apapun yang ada di internet. Kuncinya adalah tabayyun, klarifikasi.
asik. Makanya di zaman canggih komunikasi, orang marah tidak berkomunikasi, maka muncullah acara namanya miskomunikasi, salah paham. Yang pertama ini isu-isu presiden, bupati, gubernur, wali kota, polisi, tentara, pejabat, orang kaya tidak bisa melawan isu ini, karena isu ini seperti snowball, bola salju. Bola salju itu kalau berdiri dari atas bukit berguling kecil menjadi besar. Saya pernah jadi korban isu ini. Wajah saya dicorek, dimasukkan ke internet, lalu dibuat di bawah puas Ustadz ahli syubhat. Kalau kita diejek, diisukan orang, kita diam melawan. Tapi Ustaz mengajarkan kita, marilah kita sabar, marilah kita menerima takdir. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang sabar. Jadi kalau kita diejek orang, dimaki orang, diisukan orang, kita harus bisa bodoh. Kalau kita diejek orang, digambar kita, dicorek orang, difitnah orang, kalau Bapak sabar, manusia ini macam membawa perang panjang, lalu dicobanya ke barang kayu, dicincangnya sekali terasa lembut, dicincangnya tidak terus. Maka kalau dicincangnya terasa keras, dia akan berhenti. Sekarang saya tanya, kalau ibu diisukan orang, diejek orang, difitnah orang, ibu melawan atau dia? Bukan, sabar. Saya pernah diejek orang, wajah saya dieditnya macam-macam, diuploadnya ke Facebook, di screenshot sama kawan saya, dibawa dia ke saya, dia tanya, Ustaz mau sabar atau melawan? Saya bilang, kita serahkan. Serahkan ke mana Ustaz? Serahkan ke Polda. Saya lapor ke Polda. Bapak di Polda nanya, Ustaz kalau melapor, nanti Ustaz akan dipanggil polisi dan baru ceramah terganggu. Gak apa-apa. Nanti Ustaz akan disidang di pengadilan, Ustaz akan terganggu. Gak apa-apa. Saya datang ke Polda satu kali BKP. Saya datang ke kejaksaan sekali saya datang. Dan saya juga datang. Saya tanya, kenapa dia gak datang? Mekrek. Jangan mau dibeli, jangan mau diejek, jangan mau difitnah. Kalau difitnah maka kita melawan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dia udah itu fitnah urusan dia, kita sabar. Itu berarti kita melakukan pembiayaan. Ulama kita diejek, orang tua kita diolok-olok, dianiaya, laporkan. Itu bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Gak takut nabi ma'ruf, ajak orang buat baik. Walaupun mau nahi munkar, larang orang buat munkar. Dan kalau tidak tinggal lama, dia akan terus mengejek. Dia buat akun palsu. Dan di kepolisian sudah ada namanya cyber crime. Crime artinya kriminal. Cyber artinya kriminal yang dilakukan di sosial media. Bisa ditelusuri. Kalau dia buat fake account, akun palsu, dicari siapa yang buat. Waktu buat kan email, mesti masuk ke nomor handphone, dicek emailnya email siapa. Oh, email palsu, email sebelumnya, di mana dia tempat lokasinya, ketahuan semua, bisa ditangkap. Insya Allah kita paling tidak di lingkungan keluarga, di masyarakat kita, paling tidak jamaah Masjid Baitur Rahmah ini selamat dari isu-isu negatif. Amin ya Rabbal alamin. Yang kedua, setelah ada isu baru muncul penyakit yang kedua, namanya riba. Apa namanya? Riba. Riba itu diambil dari kata baik. Kalau orangnya ada, hadir. Kalau orangnya tak ada, riba. Membicarakan aib orang yang orangnya tak ada, namanya riba. Kalau jenazahnya tidak ada, namanya sholat. Makanya kalau orangnya hadir disebut hadirin hadirat, itu kan orangnya hadir. Ini orangnya hadir. Tapi itu sih orangnya hadir.
Karpetnya ada orang enggak. Kayaknya disediakan khusus jamaah halal Bukhari. Di atas Bukhari. Kenapa tak boleh naik ke atas? Sengaja tak boleh ke atas karena dianggap tidak menghormati ustaz. Karena ustaz di bawah tak boleh jamaah di atas. Ini tengok-tengok dulu ustaznya. Kalau ustaz sholat enggak apa-apa. Saya termasuk ustaz yang enggak apa-apa. Ustaz sholat nanti masjid kita itu 2 lantai. Kira-kira kalau ustaz ceramah di bawah, apakah boleh jamaah di atas? Ini enggak salah. Karena ada model ustaz yang begitu. Di atas tidak hormat sama saya. Saya tidak dihormati, tapi tolong hormati saya. Pusing kepada jamaah. Nabi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak boleh di atas, pas hari Jumat, imam kan di bawah. Ada jamaah hari Jumat di atas. Ada. Lalu kalau begitu menghormati ustaz berarti tak menghormati imam. Padahal imam lebih terhormat dari ustaz. Masjidil Haram, imamnya di bawah. Saya bilang sudah. Di lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai secara Masjidil Haram ada. Itu untuk membatalkan saya tempat kosong. Tapi tidak apa-apa. Yang lalu biarkan berlalu. Karena kami dari situ. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi yang pertama adalah isu, dan isu ini nanti akan memunculkan yang kedua, namanya riba. Bagaimana dosa riba? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Maukah kamu memakan bangkai saudara? Isu bangkai tikus, bakso bangkai tikus. Bertahun-tahun orang nggak makan bakso. Ya kita makan bakso. Ayolah nggak isu. Ambil bayar kopi. Gimana nggak itu? Saudara takut isu. Gimana takut bayar? Berapa lama orang tidak makan ikan asin karena isu, lalu kemudian, dan yang paling mengerikan dari isu efeknya adalah riba. Rupanya mau makan bangkai saudaranya, di akhirat nanti dia akan mau makan bangkai saudaranya. Dan riba ini minta maafnya kita bingung. Kalau ngutang kita bisa minta maaf, aku minta maaf ya, duit kau yang aku pinjam kemarin. Tapi kalau riba, gimana kalau kamu minta maaf? Minta aidin, wal faizin, mohon maaf kemarin aku ceritakan lagi ini muka kamu, cuma aku mana? Mudah-mudahan Allah menyelamatkan dulu kita dari riba. Nanti kalau ada orang yang ngajak menceritakan tetangga, jiran, kawan, sahabat, bagaimana Pak Ustaz? Mulut kita banyaklah cara untuk mengelak. Mohon maaf bro, aku merasa. Mohon maaf ya, ambil telepon pula sama lakiku disuruhnya pulang. Enggak juga bisa bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Kawannya saja main berpikir itu. Sallallahu dia berhenti. Nanti kalau nggak percaya coba. Kemarin Ustaz Somad itu awalnya ya ada itu hari jatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Daripada lidah tidak dipakai mengucapkan aib orang lain. Ada orang yang tidak pernah minum khamar, tidak pernah makan haram, tidak pernah makan riba, tapi lidahnya kena azab karena membicarakan aib orang lain. Tolong supaya yang selama ini bukan cuma jamaah, ustaz juga selamat mulutnya dari bicara aib orang. Maka saya kalau jumpa sama orang, dia ustaz ini sama kayak ceramah ya. Kalau ceramahnya ngomong kok dia. Jadi kalau sama kerjaan mana ngomong dulu, kapan lagi istirahat? Tadi dari Jambi ke Muara Kuliah, nggak ada saya ngomong sama Bang Ican sama Bang Adam, belum saya jujur. Kalau di mobil ngomong juga, di sana ngomong, kapan lagi kita istirahat?
maka mulut kita ini tidak bisa. Dan ada juga orang nggak mau berhenti. Macam mesin komputer. Banyak-banyak berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Beli tasbih, bertasbih subhanallah. Jadi pelan. Ini kadang banyak juga tapi coba subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau mau dibicarakan itu yang baik-baik, yang bagus-bagus. Wa amma bi ni'mati rabbika. Saudara yang ada di Provinsi Jambi dan sekitarnya, kalau mau melihat masjid yang bagus yang bisa ditiru, datanglah ke Muara Kulian, perumahan Muara Kulian, Perumnas, namanya Masjid Baitur Rahmah. Masjidnya bagus, cantik, dindingnya pakai marmer mahal, kaligrafinya pakai emas, lampunya hebat, 2 lantai, dan pakai AC. Ini pakai AC. Hidup aslinya kan? Kita tidak berasa tertutup di dalam. Kenapa? Karena jendela kaca. Itu mereka yang di luar sana menengok kita di sini. Macam menengok akuarium. Insya Allah. Dan saya yakin masjid ini nggak punya utang. Nah, kalau saya tahu dari mana? Dari senyum jamaahnya yang lepas. Kalau masjid ini banyak utang, dari awal tuh panitia itu biasanya tidak bisa besar. Tolong menggalankan, kita lunas. Jadi dari tadi ada yang misi-misi kosong, ada. Visinya apa? Mau membangun pesantren. Dan saya mengajak ke Bapak Ibu, kalau ada yang ngomong macam-macam anak syadu, nanti syadu, putus omongan dia dengan gak usah banyak cakap, selesaikan ada bangunan pesantren di belakang, itulah yang akan menjadi amal jariah insya Allah. Ada pun ini dosa-dosa ini namanya dosa taiminya. Ada pun dosa mulut ini namanya dosa kering. Kenapa disebut dosa kering? Gak untungnya. Beda pohon kursi itu dosa basah. Memang ada dosanya, tapi ada untungnya. Karena ini dosa kering aja ini, kering mulut di dunia dapat azab, di akhirat neraka jahanam. Mudah-mudahan dosa yang lalu-lalu kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal bahaya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Mudah-mudahan kita semua keluar dari hidup ini bersih dari dosa-dosa. Ingat, bersih dari dosa-dosa, bukan bersih dari keluar dari sini nanti ditagi sama orang. Kalau saya lupa, kita sudah bersih. Kata Ustaz Somad dicuci fitnah itu. Tak ada Ustaz Somad ngomong begitu. Makanya kalau bilang ceramah itu, kalau bilang betul, kalau hidup betul. Jangan dengar sambil hidup. Dan yang lain yang dicakapkan kita, lain yang keluar. Apa namanya isu, dari isu nanti menjadi riba. Mudah-mudahan kita selamat dari isu, selamat dari riba. Yang ketiga, ada seorang laki-laki bangun pagi membuka handphonenya, mencari video perempuan yang mengupload gambar dirinya di Facebook, di Instagram, di TikTok, yang selalu menampilkan dirinya sedang makan pagi. Hai guys, sedang masak apa hari ini? Lalu kau upload di internet, ada laki-laki non jauh dia di sana.
dia bukan suamimu, dia bukan abangmu, dia bukan ayahmu, dia bukan pakjimu, dia bukan kakakmu, dia bukan keponakanmu, dia tak ada hubungan apa-apa denganmu, tapi dia mencintaimu. Basta. Jadi kalau itu nggak boleh kita upload di internet. Kalau mau upload foto ramai-ramai, ini kami tadi pengajar. Ini gambar kita ini nanti ini akan diupload di Instagram Ustaz Abdul Somad Official. Yang followernya 9 juta itu. Ini sambung kali maksudnya yang berfollow-follow. Alasannya karena mau punya banyak kawan. Alasannya karena mau berbagi resep masakan. Alasannya karena mau menunjukkan keaktifan diri. Betul, tidak salah. Tapi kalau mau buat video, buatlah ramai-ramai. Ibu tampil sendirian. Dulu perempuan malu makan ditengok laki-laki. Sampai sekarang di rumah saya tempat makan laki-laki di sini, tempat makan perempuan di sana. Kalau ada tamu bawa istri, Pak, Bapak makan sama saya di sini. Istri Bapak itu di ruang sana. Kenapa? Karena biasanya perempuan malu makan ditengok laki. Sekarang perempuan mengunyah di depan 1000 laki-laki. Diletakkannya handphone dengan tiang, dia pun makan. Namanya mukbang. Ya. Ini yang saya cakapkan ini betul atau betul? Nah, kalau saya kau hanya makan di depan handphone, tapi yang menontonmu ada penjahat gila, ada yang tertarik. Tak mungkin dia tertarik sama saya, Pak Ustaz. Saya ini maaf. Sekarang ada anak muda yang dia tak tertarik dengan anak gadis. Dia sukanya memang dengan mama. Nama penyakitnya Oedipus kompleks. Tulis di internet, Oedipus kompleks. Anak muda yang ada cintanya sama mama. Dia tak tertarik sama anak gadis. Kalau lewat anak gadis dia cuek, tapi kalau lewat mama, buah banget. Hati-hati ibu-ibu, waspada. Ada pula yang tertariknya. Oh, pokoknya macam-macam itu. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak. Aku Pak Ustaz, kalau anakku aku gak khawatir Pak Ustaz. Terus yang aku khawatir. Ibu kalau tampil di internet macam mana di rumah, begitu juga lah di internet. Kalaupun mau upload, apa anda yang mau di-upload? Alladzi yuwaswisu fi. Apa kata setan? Pas ditengok, nanti muka hitam. 5 kali pakai filter, ditengok muka macam bidadari turun dari surga. Rupanya kamera juga tak bisa ditipu. Muka pakai filter, kurang tangan keluar. Tapi yang saya ceritakan ini hanya ada di tempat yang jauh sana. Adapun di Muara Geliat tidak ada. Ini semuanya solihah. Kenapa Ustaz mesti sampaikan ini? Ini ibu-ibu ini kan ada suaminya tak berani malah. Oh, larang-larang tak ada yang manis sekali. Dalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyakit yang ketiga ini? Penyakit yang ketiga ini namanya narsis. Apa namanya? Cuma itu ngomong aja. Dia posting tiap hari. Jadi malam aku gak tahu postingnya dia pakai motor di Jambi. Jadi tulisnya postingnya motor yang tidak dipakai touring 2 tahun akan ditarik oleh negara. Selagi dia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda laki-laki dengan perempuan. Perempuan itu wajahnya perhiasan. Perempuan itu bentuk tubuhnya, rambutnya perhiasan. Maka perhiasan mesti ditutup. Makanya ada perempuan yang bercadar. Bagus atau tak bagus? Kalau anak ibu cantik,
wajahnya macam bidadari, ditutupnya wajahnya pakai cadar. Bagus, perempuan yang bercadar bukan menjaga mukanya, tapi dia menjaga dosennya. Anak ibu kalau pakai cadar, dia bukan menjaga mukanya, dia menjaga dosennya, supaya dosen itu tak asik nengok dia. Bukan kok tahu, saya kan dosen dulu. Kalau ada istri bapak menutup wajahnya pakai cadar, dia bukan sedang menjaga wajahnya, dia sedang menjaga kawan bapak. Hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Kenal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyakit narsistis dan merajalela yang kena bukan cuma anak gadis, tapi juga mak-mak garis keras. Wajah biasa aja, jadi kunci dengan selama bersama saja, jangan bersih. Ada beberapa jamaah bersih pulang meninggal. Dari dulu kita sebetulnya ingin narsis. Ibu saya buka ada foto hitam putih dia waktu menikah dengan ayah saya. Fotonya saya bingkai, saya simpan. Ada. Artinya apa? Untuk kenang-kenangan boleh. Tapi kalau diedit begitu begini ditampilkan dan ingin dipuji, begitu diupload langsung komennya salah. Begitu komen bagus, contek. Komen tak bagus, macam hampir. Habis waktu kita. Dan yang paling mengerikan, sekarang ada aplikasi yang bisa merubah gambar. Alhamdulillah. Aplikasi AI yang bisa merubah gambar jadi bergerak, jadi bercakap. Gambar ibu yang diam diambil wajah ibu, dimasukkan ke AI menjadi bergerak, bisa dibuat dan seterusnya. Saya pun mesti akan maju. Mudah-mudahan terjaga terpelihara. Tapi kalau ramai-ramai acara pernikahan, payahnya mau edit, apalagi kalau wajah ibu di situ kecil terberas. Payahnya mau edit. Perempuan cantik di depan suaminya, bukan di medsos. Seorang perempuan kalau mau keluar rumah, macam bidadari. Di rumah, hampir sudah bolong sudah resok. Tengoklah ibu-ibu, kakak-kakak yang ada di Masjid Baitur Rahmah, Rumnas Muara Bulian. Mereka menjaga dirinya untuk suami-suaminya, insyaallah. Amin ya rabbal. Makanya doanya Rabbana hab lana min azwajina, jadikan istri kami qurrata a'yun, sejuk dipandang. Kenapa istri itu disebut sejuk dipandang mata? Aku mau kalau udah melihat istriku sejuk mata. Dan kalau sudah aku sudah melihat istri mau sejuk mata. Istri kawan saya. Nauzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga mata kita, wahai bapak-bapak laki-laki, dan mereka menjaga dirinya tidak dinikmati oleh mata-mata yang jahat. Dari mana datangnya cinta? Dari WhatsApp turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas lupa wajahnya beda. Berapa banyak kawan-kawan tak jadi nikah karena waktu pas di WhatsApp, begitu jumpa, pas melihat, masya Allah, jumpa innalillah. Bersyukurlah Bapak Ibu yang pertemuannya dulu bukan karena internet, bukan karena Facebook, bukan karena Instagram, bukan karena Telegram, bukan karena Miligram, tapi karena kilogram. Menikahkan engkau dengan anakku dengan emas 1 kilogram. Mudah-mudahan warisannya masih ada. Keluarga sakinah warahmah. Pertama isu, setelah isu jadi riba, lalu kemudian narsis, yang keempat ini fitnah akhir zaman yang luar biasa. Apa dia? Tipu yang model bagaimana? Seorang bapak tiba-tiba duitnya hilang di bank, dicek, kenapa duitnya bisa hilang?
Ditanya istrinya, kau yang mencuri? Nggak mungkin saya mencuri uang. Kenapa? Uang itu dipakai. Kenapa pula begini gitu? Rupanya anaknya tahu password bapaknya. Akhirnya dibuka, anaknya minjam duit orang, di fotonya KTP bapaknya, dimasukkannya minjam duit melalui judol, melalui pinjol. Duitnya dipakai untuk judol, pinjamannya online, judinya online. Misalnya nauzubillah, datang anak kecil ke saya, Ustaz Somad minjam duit, saya akan kasih duit, paling saya kasih 50.000 untuk di dalam kosan. Tapi sekarang anak kecil memfoto KTP bapaknya, dikirimkannya ke pinjol, dapat duit jutaan rupiah, dipakai untuk judol judi online. Di mana provider pusatnya? Pusatnya di Kamboja. Kenapa Kamboja? Karena Kamboja adalah negara yang mengizinkan judi legal. Mudah-mudahan Allah menjaga Indonesia. Jangan sampai terpilih wakil-wakil rakyat, DPR penjahat yang melegalkan judi sehingga nanti mereka bersidang. Ini negara ini kan pakai demokrasi. Dalam demokrasi yang menang itu bukan yang benar, yang menang adalah yang ramai. Siapapun yang ramai maka dia akan menang. Ada 10 orang, 9 ngajak nonton bola, yang 1 ngajak sholat. Pakai demokrasi. Ibu masih fokus, bapak masih konsen. Ada 10 orang, 9 ngajak bola, yang 1 ngajak sholat. Hayya sholat. 1 orang. Yang 9 hayya alal bola. Pakai demokrasi. Yang menang sholat atau bola? Bola. Dan itu bisa terjadi pada judi. Ketika parlemen sedang ditanya, judul, maukah kita legalkan judi? 1 orang melawan, jangan, judi haram. Yang 9 mengatakan, mari kita legalkan karena pajaknya besar, bisa bantu bayar utang negara. Dilegalkanlah judi di Kamboja. Akhirnya orang membuka website judi, lapak judi, tempat judi. Dan ternyata walaupun negaranya Kamboja, tapi yang banyak main orang Indonesia. Saya kan mau gitu. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa beli kubis. Kalau kertas sudah datang, tanda waktu sudah mau habis. Tadi saya berdiri di sini jam 9. Sekarang rupanya sudah jam 10 kurang 10. Jadi memang ini tidak melanggar kode etik. Memang saya ceramah di mana-mana itu saya bicara. Tolong pengurus masjid, jamnya ini diletakkan di. Jadi Ustadz tahu kapan dia ceramah itu berakhir. Ustadz ini kadang kalau udah megang mikrofon nggak lucu-lucu dia ngomong. Tapi saya standar saya ceramah itu satu ya. Asal udah terasa semua menjalar itu berhenti. Kesemutan. Sudah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah isu. Lalu isu menjadi pembicaraan, menjadi riba, lalu muncullah orang-orang yang narsis, ingin melihatkan dirinya, wajahnya, dan seterusnya, na'udzubillah. Lalu kemudian muncullah tipu-tipu karena ingin cari duit, karena internet, pakai berapa giga, duit tak ada, akhirnya menipu, membohong. Berapa kali kita dapat WA, pinjam duit. Kawan saya pinjam duit ke saya, dia orang kaya, pinjam duit. Saya dah curiga, ini pasti nomornya kena hack, ini pasti nomornya kena cloning. Betul, sorenya langsung anaknya WA, nanti kalau ayah datang pinjam duit jangan kasih ya Ustaz, nomornya sekarang sedang kena cloning. Bapak-bapak, kalau ada handphone bapak berbunyi, nomornya nggak ada nama, video call jangan dibuka. Kenapa? Bisa jadi pas dibuka
perempuan jahat tak berbaju. Lalu begitu bapak buka, langsung di screenshotnya, akhirnya muncul wajah bapak dengan gambar dia, dan bapak difitnahnya sudah melakukan video call, dan dia ancam kalau bapak tidak kirim duit, saya kirim ke Kapolri. Saya nggak kenal Kapolri, kata bapak. Kapolrinya bukan yang di Jakarta, yang di rumah. Tahu bu? Kalianlah Kapolri. Kalian jabatan kalian tinggi bu. Kalian aja yang nggak sadar bahwa kalian adalah sangat ditakuti. Ini bu nanti kalau ada model penipuan begini, saya sebagai juru bicara mereka dan pembela mereka di depan hukum, tolong bapak ini cuma korban fitnahannya. Ini orangnya baik-baik semua. Memang susah membedakan antara setia dengan takut, itu beda-beda. Lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, apalagi fitnah akhir zaman ini. Yataqarabuz zaman. Zaman semakin pendek. Zaman dulu 12 jam siang. Zaman sekarang siang. Tapi kenapa zaman dulu menunggu lama? Betul menunggu. Sekarang kenapa waktu begitu cepat berlalu? Karena waktu diambil oleh chatting, browsing, diambil oleh internet, buka, scroll, habis. Kirim WhatsApp sana, posting sana, berita sini, habis waktu. Yataqarabuz zaman. Lupa baca Quran malam Jumat surat Al-Kahfi, lupa sebelum tidur baca surat Al-Mulk, lupa baca surat Yasin, lupa berzikir, sholat pun macam ayam nampak beras. Gara-gara apa? Gara-gara internet. Dulu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, subhanallah, alhamdulillah, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sekarang begitu selesai salat langsung buka handphone. Khutbah Jumat, khotib naik ke atas mimbar cepat jamaah buka handphone, difotonya pula khotib itu. Langsung diupload, lama kali khutbahnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi hari ini handphone dipakai untuk merekam ceramah. Berapa handphone kamera? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada pula di belakang sana 9 live semuanya. Entah hidup entah tidak kamera. 10 ada lagi di sebelah. Mudah-mudahan ini handphone kita ini menjadi syiar dakwah insyaallah. Kenapa jamaah hari ini bisa ramai datang? Karena diiklankan melalui Facebook dan grup-grup WhatsApp. Mudah-mudahan alat komunikasi kita ini macam pisau. Kalau dipotongkan ke ayam, dipotongkan ke kambing, makan ayam, makan kambing. Tapi kalau dipotongkan ke leher, mati kita. Orang yang makan ayam. Mudah-mudahan alat komunikasi kita ini bermanfaat untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Selama 60 menit saya tausiah dari jam 9 sampai jam 10. Ada kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati bapak dan ibu. Maukah bapak ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Lebih baik minta maaf di dunia daripada mencari di akhirat. Betul? Makanya kalau ada silap di masa lalu, datang ke tetangga minta maaf. Kita bukan minta duit, minta maaf pun dia tidak mau, ya apa boleh buat, aku minta maaf, setelah itu kita pulang, setelah itu kita lepas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Bapak ibu pulang ke rumah, ada 5 pesan Ustaz Somad untuk fitnah akhir zaman. Kalau ada yang nanya apa ceramah Ustaz Somad, ada 5. Apa yang 5? Aku tak ingat lagi. Tinggal share saja videonya, insya Allah bermanfaat untuk umat dan bangsa. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.